Assalamualaikum, saya Nawang Wulan akan menemani Sobat Muslim untuk beberapa menit ke depan dalam podcast Semarak Ramadan di Fakultas episode 1 bagian 2. Ada pepatah bilang, gak kenal maka gak sayang. Perkenalkan, saya Nawang Wulan, mahasiswa dari Fakultas Kehutanan Angkatan 2020. Dan di sini kami mengundang sosok keren yang akan menemani saya berbincang-bincang dan menemani ngabuburit teman-teman yang sekarang lagi nungguin bukan puasa nih. Monggo Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tajul Muluk. Saya adalah mahasiswa program doktoral di UIN Sunan Kalijaga, studi Quran Hadis. Kemudian saya sedang berkhidmah di Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PW Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus saya juga mengajar di Fakultas Ilmu Agama Islam, konsentrasi Prodi Ahwalus Syakhsiyah di Universitas Islam Indonesia. Baik, kita siang hari ini, kita kali ini diajak untuk bikin konten podcast membicarakan atau membincang tema penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat manusia, khususnya juga dalam kehidupan umat beriman atau umat Islam, yaitu tentang kesehatan ala Nabi. Kesehatan ala Nabi ini bukan hanya menjadi penting bagi orang Islam sendiri, umat Islam sendiri, tapi juga manfaatnya luar biasa untuk umat manusia. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bincang-bincang lebih panjang lagi, lebih luas lagi setelah kita serahkan kepada moderator. Silakan. Nah Ustadz, pada podcast episode 1 ini kami mengusung tema Healthy Life by the Prophet Muhammad, yang berarti hidup sehat ala baginda Rasulullah SAW. Pada podcast 1 bagian 1 sebelumnya nih, kita udah membahas apa aja kebiasaan baik sahur dan berbuka ala Rasulullah SAW. Nah, kali ini saya penasaran dengan apa aja sih ilmu kesehatan yang sudah ada dan dijelaskan dalam Al-Quran sebelum manusia mempelajari dan menemukan ilmu kesehatan tersebut, Ustadz. Tunggu dulu Ustadz, sebelum bicara lebih mendalam, seperti biasa, kita persilahkan para pendengar kita untuk barangkali ada yang mau mengambil catatan nih. Soalnya ini penting banget buat dicatat. Hai Sobat Muslim, kembali lagi dengan saya Nawang Wulan dan Ustadz keren kita, Ustadz Tajul Muluk. Nah, bisa dijelaskan Ustadz, apa aja sih ilmu kesehatan yang sudah ada dan dijelaskan dalam Al-Quran sebelum manusia mempelajari dan menemukan ilmu kesehatan tersebut? Monggo Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Dalam sejarah manusia itu kan sangat dinamis sekali. Mulai dari zaman manusia pertama terus berkembang sampai kepada kehidupan kita hari ini ya. Kalau kita misalnya berbicara tentang dalam lingkup kenabian itu ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ternyata beliau itu dalam hal menjaga kesehatan ataupun pengobatan, beliau tidak menampik kepada model-model pengobatan yang sudah ada. Ya, misalnya apa yang sudah ada menjadi tradisi dan membuktikan bahwa itu sehat, maka beliau juga akan merekomendasikan ya, mengkonsumsi dan merekomendasikan. Contoh misalnya kalau kita misalnya lihat dalam Al-Qur'an ya, ketika ada pengobatan tentang ada manfaat dari zaitun misalnya. Zaitun itu kan jauh sebelum Nabi sudah ada pohonnya. Dan kita tahu manfaatnya zaitun itu seperti apa. Ya, dia bisa bisa menolak ya atau menghilangkan lemak-lemak jahat ya.
Kemudian zaitun itu juga bisa menstabilkan tekanan darah dan lain sebagainya. Begitu juga misalnya habatus sauda, sampai-sampai Nabi merekomendasikan ya, inna fi habbatis sauda dawaun likulli illa saum gitu ya. Bahwa habatus sauda itu obat segala macam penyakit. Nah, obat-obat yang disebutkan Nabi, yang direkomendasikan Nabi, yang mungkin juga dikonsumsi oleh Nabi, itu obat-obatan herbal yang memang sudah ada sebelumnya. Gitu. Terutama di samping itu, misalnya yang tindakan-tindakan ya, bukan pengobatan tapi tindakan gitu ya. Misalnya bekam gitu ya. Bekam itu sudah ada sebelum sebelum Nabi. Ya. Sebelum Nabi itu sudah, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi atau sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu kan sudah menjadi tradisi pengobatan. Nah, itu yang apa namanya, yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Sepanjang model-model pengobatan itu tidak bertentangan, tidak membahayakan, maka itu bisa kita jalani. Ya. Pun demikian, kita membaca di dalam Al-Quran, hadis, lalu dirumuskan dalam kaidah usul fikih misalnya ya, ad-darurat tubihul mahdurat misalnya. Sehingga dalam kondisi tertentu, ya, misalnya seperti seperti pengobatan yang harus menggunakan materi-materi yang hukumnya misalnya haram ya karena najis dan lain sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan dan untuk menyambung kehidupan, maka itu diperkenankan. Ya, ke suatu atau situasi yang darurat itu bisa merubah sesuatu yang tadinya tidak boleh menjadi boleh sebatas sampai menemukan atau mendapatkan kesembuhan. Gitu ya. Jadi begitu nih teman-teman penjelasan menarik dari Ustadz Jul Muluk. Seperti yang udah dijelaskan tadi, bahwa dalam Al-Quran telah dijelaskan manfaat-manfaat dari buah zaitun dan habatus sauda. Juga model-model pengobatan yang sudah ada dalam zaman Nabi. Jadi sepanjang tindakan-tindakan pengobatan tersebut tidak membahayakan, maka sangat diperkenankan. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih Ustadz. Dulu pernah dengar kalau di antara dua sayap lalat ada dua kandungan yang berbeda. Itu bagaimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, betul. Jadi itulah Masya Allah ya, Subhanallah, keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu Nabi itu kan tidak melakukan riset sains ya seperti yang ada sekarang ya, pasti berdasarkan wahyu. Sehingga Nabi mengatakan kalau ada makanan yang dihinggapi oleh lalat, maka celupkan. Karena di salah satu sayap lalat itu mengandung obat, salah satunya lagi mengandung penyakit. Jadi supaya menetralisir gitu ya. Ini sebenarnya ya kan, ini sebenarnya penting untuk sebuah teori-teori untuk menjaga kesehatan kita. Ya, sama halnya misalnya dengan orang ketika melakukan kesalahan segera ikuti dengan melakukan kebaikan gitu kan. Kemudian misalnya juga kalau kita tarik dalam konteks yang lebih umum misalnya ya, kalau ada orang misalnya habis makan lemak-lemak ya segera dia mengkonsumsi obat ataupun minuman yang kira-kira bisa menetralisir itu. Ya, itu penting seperti itu. Ya, banyak makanan-makanan itu yang sebenarnya mengandung sesuatu yang bisa mengganggu kesehatan, tapi ada penetralisirnya. Ya, seperti ya konteksnya seperti tadi lalat itu. Ya, kalau Nabi itu tentang lalat itu saya berkeyakinan bahwa itu berdasarkan wahyu. Ya, ya demikian Mbak. Subhanallah, menarik banget. Dari seekor lalat kecil pun sangat sedetail itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Dan di balik salah satu sayapnya yang menyebabkan penyakit, ada penawar di bagian sayap lainnya. Jadi kalau teman-teman nih punya minuman atau es teh yang kejemuran lalat, gak usah khawatir. Tinggal ditenggelamin aja tuh lalatnya. Nah, itu bukan jahat loh ya, kan tadi udah dijelasin tuh. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi nih Ustadz, sebelum menutup sesi kita kali ini. Mungkin dari teman-teman juga penasaran nih,
Gimana sih Ustadz diet sehat yang sesuai dengan kaidah keislaman? Karena kebanyakan dari anak-anak muda salah dalam menerapkan model dietnya. Yang awal niatnya ingin kurus, jadi malah menyakiti diri sendiri. Gimana nih Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, sebenarnya Nabi itu juga kalau kita menggunakan pendekatan kekinian ya, diet ini dan itu, Nabi tidak mungkin tidak secara verbal mengatakan atau merumuskan diet ini dan itu ya. Tapi Nabi mengatur pola makan itu gitu ya. Ya, kalau misalnya memang Nabi senang, ada riwayat yang mengatakan Nabi itu senang makan daging kambing gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa berapa kali kan Nabi makan daging kambing itu, karena kalau kita melihat karakteristik Nabi itu orangnya senang puasa. Itu jarang sekali gitu ya. Dan Nabi merekomendasikan makan kurma, gandum, semuanya yang dikonsumsi Nabi itu seratnya tinggi-tinggi. Ya, kalaupun makan daging, Nabi mengimbanginya dengan makan yang berserat. Kemudian Nabi juga memperkenalkan apa produk-produk alami yang manfaatnya untuk kesehatan luar biasa gitu ya. Habatus sauda, zaitun, buah tin dan lain sebagainya. Nah, jadi Nabi itu intinya peduli dengan kesehatan, sehingga Nabi itu kan dalam sebuah riwayat dikatakan beliau itu sangat sehat sekali, keker sekali. Bahkan ada seorang kafir Quraisy yang jawara itu ternyata bisa dirobohkan oleh Nabi. Ini kan menunjukkan bahwa Nabi itu sehat sekali, keker sekali. Nabi itu bekerja, Nabi itu badannya bagus ya. Sampai Nabi itu mengatakan Allah itu lebih senang kepada al-mukmin al-qawi, seorang mukmin yang kuat, yang sehat. Ya, makanya kalau ada apa anak-anak muda kok ngelukru gitu ya, wallahu a'lam ya. Makanya kita belajar tentang hadis itu, tentang sejarah Nabi itu bukan hanya tentang ibadahnya, tapi juga bagaimana Nabi menjaga kesehatan. Supaya kita tahu, ya oh ternyata Nabi itu luar biasa. Nabi itu juga kalau bahasa sekarang ya, Nabi itu juga pelancong ya, Nabi itu juga pebisnis, Nabi itu juga explorer gitu ya. Nabi itu apa istilahnya? Petualang ya. Makanya Nabi itu masih muda, remajanya itu sudah keluar negeri ya, ke Yaman dan ke Syam atau ke Syria, itu sejak muda sudah melakukan ekspedisi seperti itu. Jadi nggak dekem terus di kos terus di kamar terus, tapi melakukan traveling, perjalanan. Tentu perjalanannya yang bermanfaat. Dari mana saya menebak-nebak bahwa Nabi melakukan perjalanan-perjalanan eksploratif seperti itu? Lah itu kan ada dalam Al-Quran itu kul siru fil ardi. Ya, jadi Nabi itu melakukan perjalanan-perjalanan. Muhammad sampaikan kepada umatmu agar mereka berjalan mengeksplorasi bumi ini untuk mengetahui, mencari bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa sebelum Nabi mengatakan kepada kita umatnya, beliau sudah lebih dulu melakukannya. Gitu ya. Jadi gitu teman-teman, untuk yang suka makan daging, jangan lupa mendampingi makanan tersebut dengan serat, yaitu sayur-sayuran hijau. Juga seperti penjelasan Ustadz tadi nih, kita sebagai anak muda nggak boleh hanya rebahan, harus aktif berkegiatan. Oh iya Ustadz, kami kan di Fakultas Kehutanan ini, karena qadarullah terjadi pandemi, jadi kegiatan jalan-jalan ke hutannya ditunda terlebih dahulu. Jadi insya Allah anak-anak kehutanan ini aktif banget, bukan tim rebahan, iya kan sobat? Bener gak sih? Bener kan? Lagi-lagi gak kerasa, waktu berjalan singkat banget Ustadz. Udah sampai kita pada penghujung sesi bincang-bincang podcast episode 1 bagian 2 ini. Dan sayangnya kita harus berpisah terlebih dahulu dengan Ustadz keren kita ini. Tapi tenang teman-teman, kita akan kembali lagi dengan topik menarik lainnya dan tentunya dengan narasumber yang inspiratif. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah antusias banget nih mendengarkan. Juga saya sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya untuk Ustadz Tajul Muluk yang sudah bersedia membagi ilmu dan membersamai kita dalam 2 pekan puasa Ramadan kita kali ini. Sampai jumpa pada podcast episode 2. See you!
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya